Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedang salat maghrib yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa hadir di salah satu majelis ilmu pada malam hari ini. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda suri tauladan kita Habibullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa dan istiqomah menjalankan sunnah beliau hatta liqa rabbih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita yaitu dalam kitab Mukhtasar Abi Syuja' atau yang disebut Matan Ghayati wa Taqrib. Itu kitab fikih dalam mazhab Syafi'i yaitu Ghayat wa Taqrib. Karena pertemuan yang lalu kita membahas tentang Fadilatul Syahrul Dzulhijjah, yaitu fadilah keutamaan di bulan Dzulhijjah. Ini karena sudah lama, mama saya lupa sampai mana pembahasan dulu. Karena dulu awal-awal kita masih bab Anwa Ummiyah wa Aqsamuha, itu tentang bab air. Pembahasannya apa? Mana yang air bisa mensucikan buat wudu, mana air yang suci tapi tidak boleh digunakan untuk wudu. Tapi yang pastinya batasnya saya lupa. Kenal lama-lama ni atas saja. Ramadan full tidak masuk. Kemudian Syawal juga. Nah, tapi ala kulli hal insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita walaupun tidak pasti yang batas mana pembahasannya. Yang jelas insyaallah kita akan mengulang sedikit tentang babul miyah. Kemudian kita lanjutkan bab berikutnya, yaitu tentang bagaimana air-air yang suci. Kita sedikit review yang kita bahas dulu. Al-miyah allati yajuzu biha tathhiru sab'u miyah, yang menjadi sucinya orang ketika bersuci itu wudu ataupun mandi besar itu ada 7, yaitu ma'us sama'i wa ma'ul bahri. Yang pertama air hujan, ini suci Pak, suci dan mensucikan, boleh buat mandi, boleh buat wudu, boleh diwadahkan, boleh. Kemudian ma'ul bahri, air laut, mau banyak apapun sampah di laut, sah buat mandi wajib, sah juga buat untuk bersuci berwudu karena dia suci. Karena dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan al-bahr, bahwasanya air laut itu halal, ma'uhu wa maitatuhu, airnya suci, bangkainya pun halal. Itu maksudnya dalam itu apapun ya ikan di dalamnya halal walaupun dia membangkai mati. Kemudian ma'un nahri, kemudian air sungai. Ma'ul bi'ri, air sumur. Kemudian ma'ul aini, air mata air yang tidak digali, ya sumber airnya dari gunung, itu mata air, itu suci. Kemudian ma'ul thalji, ma'ul barad, air embun dan air salju pun maka boleh digunakan. Itu yang kita bahas tentang macam-macam air. Kemudian
Tsummal miyahu ala arba'ati aqsam. Ini kita bahas terakhir kemarin. Air itu ada 4 macam. Yang pertama tahirun mutahhirun ghairu makruhin, yaitu dia air yang suci, bisa digunakan untuk berwudu dan bersuci, tidak makruh digunakan. Wa huwal ma'ul mutlaq. Ini air suci dan mensucikan, yaitu air mutlak. Air mutlak seperti apa? 7 air yang kita sebutkan tadi itu namanya air mutlak. Itu suci mensucikan. Jadi suci bisa mensucikan. Kemudian tahirun mutahhirun makruhun. Ada yang suci juga mensucikan, tapi makruh digunakan untuk wudu. Bukan tidak sah, tapi makruh. Kalau bisa cari yang lain, cari yang lain dulu. Apa itu? Wa huwal ma'ul musyammas, air yang terpanaskan dengan matahari. Kalau diteliti sekarang, kenapa air yang dipanaskan dengan matahari itu tidak boleh digunakan? Karena di Arab itu wadahnya itu model apa? Bejananya, tempatnya. Kalau bahasa itu tetmonyo, tempatnya apa? Model besi. Model besi. Jadi ini penelitian menyebutkan kalau air terpanaskan oleh matahari itu membuat rusak kulit. Tapi sekarang kita apa? Ya berbeda. Ada yang dari itu, tapi banyaknya dari bukan dari besi. Tapi sah digunakan, tetap sah. Kemudian tahirun ghairu mutahhirin. Ada yang suci yang ketiga, tapi nggak bisa digunakan untuk berwudu. Dia suci tapi tidak mensucikan. Air apa ini? Ma'ul musta'mal, air musta'mal. Ini air musta'mal ini wa huwal ma'ul qalil alladhi ista'malu fil fardhin tahara kal ghusl al wudu. Maksudnya air musta'mal itu jadi airnya suci tapi nggak boleh buat bersuci lagi. Namanya ma'ul musta'mal, air yang sudah digunakan. Nah, air yang sudah digunakan ini harus kita pahami. Kenapa? Karena ada anggapan orang-orang itu air di ember kemudian dikobok oleh anaknya, dibilang mustakmal. Itu bukan mustakmal, itu bukan sah buat wudu sah. Yang menjadi mustakmal itu adalah ketika air itu habis wudu diwadahin lagi, atau habis mandi wajib diwadahin lagi. Dia suci tapi tidak mensucikan, itu nggak boleh digunakan. Tahirun ghairu mutahhirin, suci tapi tidak mensucikan. Atau yang lain, al-mutaghayyiru bima khalaqahu min at-tahirat. Atau airnya suci tapi apa? Tercampur benda suci lainnya dan dominan. Contoh ada air sebaskom atau seember, suci, yaitu sah buat wudu sah. Tapi kalau sudah tercampur dengan hal yang halal, kemudian hal yang suci, kemudian mendominankan air itu berubah, maka nggak sah buat bersuci. Contoh, kalau ada air 1 ceret dan berubah warnanya hitam, apa? Kopi. Nah, misalnya. Nah, kalau udah kopi itu tahir, suci, boleh buat minum boleh, tapi nggak wudu, nggak sah deh. Makanya disebutkan apa? Tahirun ghairu mutahhirin. Dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Begitu aja tambahan-tambahan yang lainnya. Kemudian yang terakhir, ma'un najisun, yaitu air yang terkena najis. Yang terkena najis ini hadatsu fi najasah, yaitu terjatuhnya najis, yang mana kemarin dulu kita sampaikan apa? 2 ulah gitu ya. Kalau dia sudah berubah atau apa namanya mendominankan bau dan rasa dan warnanya, maka nggak boleh digunakan. Ini yang kita bahas
tentang air pertemuannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu a'yadun mutanajjasatu wa ma yadhharu minha, yaitu juludul maitati tanhuru bittibal, yaitu kulit, kulit, julud itu kulit bangkai yang ketika ingin digunakan atau dimanfaatkan dia akan menjadi suci kalau didibang. Dibang itu disama, boleh digunakan. Dia bangkai tapi kalau mau dimanfaatkan kulitnya apapun yang kita inginkan, maka dia akan menjadi suci kalau dia disama. Illa jiddal kalbi wal khinzir, kecuali dua, kulitnya anjing dan kulitnya babi. Dua ini apapun bentuk disamanya tidak pacak digunakan. Disama itu apa? Kulitnya diambil, daging-dagingnya sisa itu dilepas, dijemur, dikasih kapur agar nggak bau lagi, itu namanya disama agar hilang. Kulit buaya, kulit ular misalnya mau diambil jadi ikat pinggang boleh. Najis nggak? Tidak, karena dia sudah dibang, sudah namanya disama, boleh. Tapi kalau dua binatang ini nggak boleh. Mau seperti apapun yang namanya dikeringkan ataupun disama, anjing dan babi, apapun yang lahir dari keduanya maka tidak boleh dimanfaatkan, itu tetap saja najis. Karena ini najis mughalladh, najis yang amat berat, anjing dan babi, tidak boleh digunakan. Dan apa yang terlahir dari kedua? Wa 'admul maitati wa sya'ruha najisun illa al-adam. Jadi semuanya babi ini dan anjing ini apa? Semuanya najis. Armul maitati wa sya'ruha, baik bulunya, baik tulangnya, semuanya najis. Jadi kita sampaikan semua yang namanya bangkai itu sebenarnya najis kecuali anak Adam, yaitu manusia. Kalau manusia tidak. Jadi semua bangkai itu apa? Najis illal adami, kecuali manusia. Kalau manusia tidak. Kalau kita najis maka apa? Kita semua ketika meninggal dunia tidak ada yang memandikan. Maka ini pembahasan yang kedua ini tentang kulit. Jadi kulit ini termasuk kalau mau dimanfaatkan, ada binatang meninggal, misalkan sapi ataupun kerbau ataupun apapun yang membangkai, yang tidak disembelih, mati atau bertabrak atau mati masuk sumur dan sebagainya, kan kadang sayang kulitnya mau dipakai, maka disamak kalau mau diambil, bukan dimakan ya, dia tetap haram karena bangkai itu nggak boleh dimakan, tetap haram. Tapi maksudnya apa? Dimanfaatkan kulitnya, bisa menjadi apa dan seterusnya, bisa menjadi tas, itu boleh. Kalau mau digunakan. Terima kasih muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini tentang pembahasan kulit yang disebutkan dalam kitab ini yang boleh dimanfaatkan kecuali dua hal tadi. Kemudian yang selanjutnya, ma yahrumul isti'maluhu minal awani wa ma yajuzu. Setelah pembahasan air, kemudian pembahasan tentang najis itu kulit binatang, kemudian yang ketiga pembahasannya apa? Apa-apa yang haram digunakan dari wadah, dan apa juga yang diperbolehkan. Jadi ada wadah air itu ada nggak boleh kita gunakan. Apa yang boleh digunakan?
wala yajuzu isti'malu awanir dhahabi wal fiddah. Tidak boleh menggunakan wadah dari emas dan perak. Ini nggak boleh. Misalkan orang kaya nih ya, emas lah berkilo-kilo di rumah dicetak jadi piring, dicetak jadi tempat wadah atau ember, itu tidak boleh digunakan wadah seperti itu. Wa yajuzu istimalu ghairihima minal awani. Jadi kalau selain dua itu maka diperbolehkan dalam Islam. Tentunya banyak hikmah di dalam itu yang akan disebutkan oleh para ulama. Tentunya agar apa? Menjaga ya orang-orang yang datang melihat hal seperti apa? Ya, emas di mana-mana. Bahkan ada yang menyebutkan apa namanya aksesoris yang berlebihan, yang emas itu kadang yang terkenal itu di zaman Abdul Aziz, dia di kaligrafi itu dibuat dari emas. Jadi para ulama disuruh copot sebagian, nggak boleh, terlalu, tapi tidak dilakukan itu. Terima kasih muslimin rahmani wa rahimakumullah. Ini pembahasan tentang wadah yang digunakan. Jadi sesuai dengan apa sewajarnya yang digunakan dalam keseharian kita. Kemudian pembahasan yang selanjutnya isti'malul alat istiwa. Ini sudah kita bahas wudu, apa namanya air. Nanti sebelum wudu itu baru kita membahas tentang siwak. Tentang siwak. Ini kita bahas tentang siwak. As-siwaku mustahabun fi kulli halin. Ini paham siwak ini. Ini siwak ini apa? Yang sering dipakai oleh para ulama itu kalau itu apa? Dari siwak itu dari kayu siwak namanya. Itu untuk membersihkan gigi dan bau mulut. Dan itu Rasulullah SAW di setiap mau sholat beliau apa? Bersiwak. Nah, di siwak ini mustahabun fi kulli halin. Kata para ulama apa? Disunnahkan atau dianjurkan di setiap keadaan harus bersiwak. Bersiwak. Termasuk apa? Ketika hendak sholat. Makanya kalau imam-imam Masjidil Haram, kan imam-imam yang itu apa? Sebelum takbiratul ihram itu disiwakkan dulu gigi. Gitu. Kemudian ditaruh kantong. Karena siwak itu tempatnya di kantong, disimpan. Bukan kayak sikat gigi, ikan gigi pakai pasta gigi. Di siwak ini memang ada pohonnya sendiri dan banyak orang dijual tempat herbal. Dan ini sunnah, yang memakai sunnah. Dan Rasulullah SAW menyampaikan, kata beliau apa? Kalau tidak memberatkan umatku, akan kuperintahkan setiap mau sholat untuk bersiwak. Jadi setiap mau sholat apapun, sunnah ataupun fardu, maka dia bersiwak. Dan Rasulullah SAW ketika sakit beliau menjelang ajalnya, yang beliau minta pun bersiwak. Beliau ingin bersiwak, menjaga bau. Karena siwak, kayu siwak itu di samping dia membersihkan, dia juga menghilangkan bau mulut. Karena zaman dulu udah ada yang pasta gigi. Kalau sekarang itu lah banyak sekali. Mau rasa apa pun ada sekarang. Kalau mau rasa jeruk, rasa itu ada loh. Itu zaman sekarang. Kalau dulu udah ada, makanya dipakai siwak. Menurut kata ulama, siwak itu mustahab. Illa ba'da zawali lis-shaim. Jadi siwak ataupun kita bisa kiaskan ke sikat gigi juga. Jadi sikat gigi itu termasuk model siwak, tapi bukan sama dengan siwak, tapi apa? Hampir sama untuk membersihkan fungsinya. Dan itu disunnahkan di setiap keadaan, kapanpun maksudnya. Illa ba'da zawali shaimi, kecuali setelah zawal
zawal itu tergelincirnya matahari lis-shaim, bagi orang yang berpuasa. Ini bukan membatalkan puasa, tapi dijaga kalau besok jangan makruh. Kalau sudah zawal, apalagi ya sudah setengah hari, panas-panasnya sikat gigi pakai pasta gigi yang kerak berasonya, kan dingin yang rongkongan. Nah itu yang membuat orang apa? Makanya diusahakan termasuk sikat gigi kalau lagi berpuasa. Zawal maksudnya masuk zuhur itu kalau bisa dihindari, jangan bersiwak. Tapi sebelum itu dipermudah masalah. Jadi ini untuk siwak ini disunahkan kecuali itu tadi. Setelah tergelincirnya matahari itu masuk waktu zuhur di tengah hari nanti. Kemudian selanjutnya, wa huwa fi thalathati mawadi'a ashaddu istihbaban. Ada 3 tempat bersiwak ini yang sangat ditekankan. Kalau bisa jangan ditinggalkan di 3 tempat ini. Ya, termasuk mungkin sikat gigi. Kalau di pembahasannya siwak, di 3 tempat. Kapan itu? Inda taghayyuril fammi min azmin wa ghairihi. Sangat-sangat ditekankan untuk bersiwak, agar dia bersiwak itu kapan? Inda taghayyuril fam, ketika berubahnya bau mulut. Ketika berubahnya bau mulut. Dengan apa dia berubah? Min azmin aw ghairihi. Azmin itu huwa sukutut tawil. Kata apa? Lamonya diam mulut ini. Diam kenapa? Tidak makan. Jadi bau mulut. Lamo diam ini tidak makan. Apa namanya? Bahasanya gitu. Kuman itu kan kalau nggak masuk makanan ke mulut, dia pasti keluar nyari makanan. Itulah sampai mulut. Itulah bau mulut itu. Nah, ketika lamo tidak mengunyah ini, kuman itu keluar. Itulah yang bikin bau. Nah, kata para ulama, ketika lamonya dia mulut tidak makan, maka disitulah sangat-sangat ditekankan agar dia bersiwak. Bau mulut itu jangan sampai bau. Tarkul akal. Jadi yang pertama apa? Dengan diamnya mulut lamo dan bau sangat, maka disunahkan bersiwak. Kemudian yang kedua yang disunahkan, ditekankan betul, indal qiyami minan naum, ketika bangun dari tidur. Nah, ini sangat-sangat ditekankan bersiwak ataupun sikat gigi. Sama halnya yang pertama tadi, karena lamonya mulut ini diam semalaman, hampir sama, apalagi lagi bangun tidur, dan itu bau. Dan ini disunnahkan apa? Untuk bersiwak. Walaupun tidak bersiwak apa? Sikat gigi. Jadi disunnahkan. Kemudian yang ketiga, indal qiyami ilas shalah, ketika hendak mendirikan sholat. Jadi makanya kita sampaikan di awal tadi apa? Rasulullah menyampaikan, seandainya tidak memberatkan umatku, kata Rasul, kan kuperintahkan mereka bersiwak ketika hendak melaksanakan sholat. Ya, saking beliau itu menjaga apa? Luar biasa beliau tentang kebersihan, menjaga diri beliau. Termasuk itu sunnah bagi kita semua. Jadi 3 hal ini siwak itu, yang pertama tadi apa? Lamonya diam mulut dan dari bau, itu mustahab, sangat-sangat ditekankan untuk bersiwak. Kemudian bangun dari tidur dan ketika hendak sholat. Dan ini apa namanya, sangat-sangat ditekankan di dalam bersiwak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang
pembahasan tentang siwak. Nah, sudah selesai kita membahas tentang 3 atau 4 hal ini tadi, tentang air, kemudian najis yang kayak kulit tadi, kemudian wadah airnya tadi, dan bersiwak. Nah, barulah masuk babnya ke dalam bab wudu. Itu pengantar di atas agar apa? Sebelum berwudu. Tentunya nanti kalau ini ya tentu ucap di berwudu. Nah, jadi pembahasan kita selanjutnya itu berwudu. Nah, ini tentang yang wudu yang fardu tentunya. Furudul wudu wa sunanuh. Ini pembahasan berwudu. Furudul wudu yaitu fardunya wudu atau rukunnya wudu, sittatu asya. Ada 6 hal. Ini fardunya wudu. Dan 6 hal ini nggak boleh ditinggalkan. 6 hal ini tidak boleh ditinggalkan. Tentunya sesuai hal yang kita sampaikan tadi apa? Airnya tetap air mutlak tadi, nggak boleh air yang lain. Yang kita bahas sudah air mutlak sudah kita pahamkan, baru berwudunya. Jadi khawatirnya nanti berwudu dengan air yang tidak mensucikan. Nah, ini sudah kita bahas. Nah, yang pertama, an-niyatu 'indal ghuslil wajhi. Jadi yang pertama kali dalam wudu itu yang rukun niatnya. Niat berwudu. Dalam mazhab Syafi'i, niat itu indal amal. Jadi niat dalam mazhab Syafi'i itu apa? Ketika ingin mengusap wajahnya, disitulah dipasang niat. Itu dalam mazhab Syafi'i. Termasuk sholat. Jadi dimanapun hal amal nanti, maka niat itu dipasang ketika ingin beramal. Jadi kapan waktu pasang niat ketika sholat? Inda takbiratul ihram, ketika ngangkat tangan. Ini saya sampaikan dalam mazhab Syafi'i karena ini kitab-kitab yang dibahaskan apa? Dalam mazhab Syafi'i. Ketika ngangkat tangan Allah, maka di situ pasang niat untuk sholat. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam hal yang lain tidak. Intinya, ya kalau dia sudah mencuci tangan, mesti mulut, cuci hidung, terus ngusap muka, itu udah niat wudu, berarti sudah selesai sudah. Termasuk orang siang-siang panas-panas jam 12 ke masjid, ya pengen sholat apa? Ya sholat zuhur udah jelas, gak usah ditanya. Nah, itu ulama yang kayak gitu. Tapi dalam mazhab Syafi'i nggak bisa kayak gitu. Nyo datang ke situ niatkan betul sholat zuhurnya. Begitu juga dalam wudu. Berwudu ketika ingin berwudu, pasang niat itu apa? Inda ghuslil wajhi. Ketika air mau diusapkan ke muka, maka di situ pasang niatnya. Di situ pasang niatnya. Dan berwudu tidak sah wudunya ketika dia berniat menghilangkan hadas besar, nggak bisa. Wudu itu menghilangkan hadas kecil. Menghilangkan hadas besar mandi. Jadi wudu itu niatnya menghilangkan hadas kecil. Itu yang pertama. Ini rukun, jangan lupa berniat. Rukun dalam wudu yang pertama apa? Niatnya. Yang kedua, ghuslul wajhi. Yang kedua apa? Mengusap wajah. Jadi mengusap wajah. Ghusl itu apa? Kalau bahasa ghusl itu apa namanya? Benar-benar ada airnya. Al-ghusl wajah. Jadi wajah ini harus kena semua, bukan hanya di depan itu. Wajah itu batasnya kalau di atas ditumbuhkan rambut. Ini wajah. Bagaimana kalau rambutnya sampai belakang siko kayak profesor gitu? Tidak, normalnya orang maksud saya. Jadi kalau wajah itu apa? Normalnya tumbuhnya rambut seseorang itu
sebatas wajah harus dibasuh. Ke samping apa? Inilah apa nih? Apa ini? Iko apa? Anak telinga. Anak telinga. Ketil nih apa namanya? Itu batasnya. Kalau ke bawah ini sampai sini wajah. Makanya kalau jenggot tebal nanti ada pembahasan di sunnah. Ya, maka wajah itu harus di benar-benar dan itu harus kena semua. Kalau nyo siko depan baik, siko tidak kena, maka nggak sah wudunya. Kalau wudunya nggak sah, apalagi sholatnya. Ya, maka harus kena betul-betul dibasuh semuanya. Di benar-benar diusap semuanya, yaitu benar. Itu yang kedua setelah niat wajah. Dan itu ghuslu itu boleh beda dengan masuk, karena nanti ada masuk. Ghuslu itu air itu menggenang di telapak tangan itu menggenang, Ustaz. Bukan kayak gini kemudian itu bukan ghuslu namanya. Itu masahayu masih itu apa? Itu asal basah tangan baik. Nah, ghuslu itu harus apa? Benar-benar ini menggenang di tangan ini, baru diusapkan ke muka. Diusapkan ke muka. Kemudian yang ketiga, ghuslul yadaini ilal mirfaqain. Yang ketiga apa? Yaitu membasuh kedua tangan sampai ke siku. Kedua tangan sampai ke siku. Jadi kalau kita itu apa namanya? Ini bahasanya tangan sampai siku. Berarti yang duluan apa? Sininya duluan baru sini. Karena bahasa di sini apa? Dari tangan ujung sini sampai siku. Berarti bukan sikunya duluan, tapi ujung tangan. Dan itu harus kena semua. Jadi kalau pakai hem sempit kok batas sini, basuhnya batas sini, itu nggak sah. Basuhnya sampai itu tidak sah. Maka harus kena sampai, harus basah semua. Ada peneliti yang menyebutkan kenapa nyuci tangan itu dari atas ke siku. Sah atau tidak dari siku ke bawah? Kalau dia ngomong sah ya tetap sah. Tapi ternyata ada hikmah di dalamnya. Ketika diteliti ternyata kalau orang nyuci tangan itu dari sini ke sini, jadi kuman itu ngumpul di ujung sini. Kuman itu ngumpul di ujung sini. Dan itu dipraktekkan para dokter kalau mau operasi nyuci tangannya bukan kayak gini, tapi kayak gini, biar air itu ke sini alirnya. Jadi kuman yang megang operasi itu apa? Tidak kena nanti bekas luka itu. Itu hikmah dari cuci tangan apa sampai ke sini. Kita tidak membahas tentang bagaimanapun. Tentunya hikmah semua dari sunnah Rasulullah itu tidak akan merugikan seorang hamba, pasti. Orang yang riset seperti itu, meriset kemudian meneliti itu orang-orang yang kurang apa? Ya, pengen tahu. Biasanya orang-orang kafir sering meneliti itu. Kenapa seperti ini orang Islam? Ternyata hikmahnya ini. Dan kita iman sudah selesai. Ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, mashul ba'dir ra'si. Ini baru bahasanya mashu. Kalau tadi ghuslu benar-benar menggenang airnya, air ini mashu. Mashu itu mengusap saja. Ambil air, buang kayak gini. Itu air yang sisa ini itu namanya mashu. Ba'dir ra'si. Sebagian dari kepala. Jadi dalam mazhab Syafi'i, walaupun saya mengambil yang lebih kuatnya, jadi sebagian, karena dalam Musnad dalam riwayat disebutkan apa? Dia praktekkan wudu Rasulullah SAW ketika pas di kepala beliau ambil air kemudian dibuang, kemudian apa? Beliau ambil semua kepalanya, kemudian dibalikkan lagi ke atas, langsung ke telinga.
Tapi dalam mazhab Syafi'i ba'dur ra'si, sebagian baik dari kepala sudah sah untuk berwudu. Sebagian. Kepala sih mana? Ya, intinya di atas ini kepala. Diginiin si koyo kepala, dipegang semuanya di atas juga kena kepala juga. Intinya sebagian. Makanya kita dapatkan orang-orang dulu datu-datu gitu, cuman menyebut tuh kepala. Nah, kata dia. Iya kan? Sah dalam mazhab Syafi'i sah. Kenapa? Mashu ba'dir roksi, sebagian baik. Walaupun masuk itu ambilnya air, sah dalam mazhab Syafi'i sah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Ini yang rukunnya ya. Kita belum membahas yang tentang apa namanya secara sunnah dan keutamaannya nanti, yang maksimalnya tidak. Ini rukunnya dulu. Wajah, kedua tangan, sebagian dari kepala. Kemudian yang kelima ghuslur rijlaini ilal ka'baini. Kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan ini mata kakinya harus basah semua. Dan ini harus kena semua. Karena Rasulullah SAW dalam riwayat disebutkan ada orang wudu, ada sebesar koin di kakinya tidak kena air. Kata Rasulullah, ulang lagi. Disuruh ulang. Berarti benar-benar harus basah ya. Jangan sampai ada yang ini kadang itu yang diwudui, yang bagian depan tumi tidak sentuh, itu dasar gitu. Jadi harus benar-benar apa? Basah. Harus kena wajah, tangan sampai siku, kepala, kemudian kaki sampai mata kaki harus benar-benar basah. Kenapa? Inilah harusnya nanti kalau sudah sempurna wudunya yang disebutkan dari Rasulullah SAW. Sempurna wudunya baru dia melaksanakan sholat di masjid. Kemudian yang terakhir at-tartibu ala ma dzakarna. Yang terakhir yang keenam tertib. Yang keenam tertib. Berarti sah atau tidak? Misalkan wajahnya dibasuh ya. Kemudian setelah wajah langsung ke baru kaki, baru tangan. Sah atau tidak? Tidak bisa. Karena para ulama harus tertib. Kalau kiri duluan, baru kanan, sah atau tidak? Bosan gitu, kanan duluan, kiri belum, misalkan. Kiri duluan, baru kanan. Sah atau tidak? Dan itu kita bahas nanti di sunnahnya. Mana yang lebih afdal? Tapi di sini kita sampaikan yang pertama itu niat, itu rukunnya basuh wajah, basuh kedua tangan, basuh kepala, kemudian basuh kedua kaki dan tertib. Tidak disebutkan di rukun ini telinga. Ya, tidak ada di sini disebutkan telinga. Berarti telinga sunnah tidak? Sunnah. Berarti telinga sunnah. Maka di sini nanti disebutkan. Tapi ada juga yang disebut para ulama yang tadi kan yang rukun itu kepala, rukun ya. Kepala itu rukun. Nah telinga itu di mana tempatnya? Jadi kepala kata para ulama. Berarti telinga termasuk kepala, berarti rukun juga. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak. Telinga itu sunnah. Nanti dibahaskan di bab sunnah. Jadi apa namanya ini rukun ini nggak boleh benar ditinggalkan, nggak boleh dikurangi. Kenapa? Itu penyebab sahnya wudu, itu rukun wudu. Begitu juga dalam sholat, sahnya sholat dan tentunya rukun sholat. Bagaimana sholatnya mau sah, wudunya saja tidak sah. Maka pentingnya apa? Rukun-rukun wudu ini disempurnakan betul. Mulai dari apa? Airnya, kemudian wajah,
mulai tangan, kemudian kepala dan kakinya, dan kemudian tertib. Kemudian nanti insya Allah kita membahaskan pertemuan berikutnya sunnahnya apa saja yang tidak disebutkan di rukun. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila ada waktu sedikit, bila ada yang bisa didiskusikan, kalau bisa jawab kita jawab. Betul. Iya, Bapak Ibu, jemaah sekalian. Ada pertanyaan? Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih apa yang sudah diberikan masalah sahnya daripada berwudu. Yang saya tanyakan, boleh nggak kita waktu berwudu itu berkata-kata sah atau tidak? Yang pertama, yang keduanya masalah wudu. Ini niatnya dimulai dari sejak kita memegang air atau sejak kita sudah siap untuk bakal yang kita berniat. Itu rata-rata saya lihat dari kawan-kawan itu langsung megang air langsung niat. Apakah begitu? Apakah memang ada kriterianya? Sekian dari Mas. Baik. Yang pertama tadi apa ya? Berkata-kata. Berwudu apakah boleh kita sambil ngobrol? Kita akan wudu ngobrol. Kalau dalam riwayat Rasulullah SAW ketika ada sahabat salam, ketika beliau berwudu ada sahabat salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Beliau lagi wudu dan enggak dijawab salam. Sampai selesai baru beliau jawab waalaikumsalam. Jawab salam itu wajib atau sunnah? Wajib. Ya kan? Jawab salam itu wajib. Tapi apakah sah wudunya atau tidak kalau dia sambil ngobrol atau ngomong? Wudunya tetap sah. Tapi dia dia meninggalkan sunnah. Bagusnya dia. Karena dalam Syafi'i itu pengen sholat itu dari rumah itu hati itu sudah ditata gitu. Dia usah ngobrol yang lain sampai selesai sholat. Tapi kalau dia mau sah atau tidak tetap sah. Ya tetap sah. Kemudian niat seperti apa? Ini saya sampaikan tadi. Kita membahas kitab mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, niat itu indal amal. Ketika ingin beramal. Amalnya apa? Yang rukunnya tadi apa? Wajah itulah dipasang di niat. Itu dalam mazhab Syafi'i. Rukun dan niat itu rukun. Termasuk dari sholat, kemudian amalan-amalan yang lain. Indal amal. Jadi masang niat itu ketika mewandahkan air pengen wudu mukanya dibasuh, maka itu dipasang niat berwudu. Itu dalam mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan kalau ada pertemuan berikutnya itu tentang sunnah wudu. Nanti ada pembahasan tentang apa aja yang perlu kita perhatikan dalam wudu. Wallahu a'lam bishawab. Kita itu dan doa untuk berjadi subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, kita tutup sama-sama acara pasca. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.